Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini kembali lagi tentang pemilihan gubernur di DKI Jakarta ya. Kita tahu isu yang beredar Pak Ahok dan Pak Anies yang menjadi saingan ya kan. Dan kali ini ada juga dimunculkan salah satu saingan kuda hitam, yaitu Pak AHY ya kan. Wah, AHY disiapkan untuk menambah keseruan ya kan, ibaratnya. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ada yang seru pada percaturan politik yang ada di DKI Jakarta. Menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta akan ada dipersiapkan kuda hitam untuk mewarnai pertarungan antara Anies Baswedan dengan Ahok. Siapakah kuda hitam tersebut? Yang pasti bukan Masinton Pasaribu. Dan juga bukan Hasto Kristianto. Kenapa ya? Asal ngomongin orang yang ini dua pengen ketawa kali aku. Iya. Gak masalah kan, ketawa tanda bahagia. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, memang di dalam percaturan politik itu memang kadang-kadang harus ada yang hitam-hitam, ya kan? Kuda hitam, ya kan? Kambing hitam. Sampai kotak hitam. Ya, itu dia. Jadi kalau bicara tentang kuda hitam nantilah ya, kita akan sampai kepada si kuda hitam itu siapa. Tapi awalnya kita akan bicara dulu tentang mengenai Anies Baswedan ya. Bisa dikatakan untuk saat ini tidak ada yang pasti antara Anies, Ahok dan si kuda hitam. Nggak ada yang pasti. Karena apa? Kita berbicara mengenai 3 calon dulu ya, yang sudah pasti, bisa dikatakan belum pasti lah, yang bisa dikatakan akan mewarnai Pilgub DKI Jakarta. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ahok, yang ketiga itu Ridwan Kamil ya, plus Kaisang ya. Itu dia, itulah dulu yang mewarnai ya. Memang sampai saat ini Kaisang belum menentukan sikap dan belum ada pengumuman secara resmi dia akan ada di Jakarta atau di Jawa Tengah. Begitu juga Ridwan Kamil, dia juga belum ada kepastian ya, dia bakal ada di Jakarta atau di Jawa Barat ya. Yang penting tetap ada kuda hitam. Ya, jadi begini ya, kalau bisa dikatakan untuk Anies saat ini peluang Anies untuk maju itu sudah sangat besar ya. Sudah sangat besar karena apa? Karena dia baru saja mendapat dukungan resmi dari Partai Nasdem. Kita tahu bahwa salah satunya ciri daripada Partai Nasdem ini adalah selalu mengambil keuntungan dari segala situasi. Udah ku bilang, cuman bahasanya aja itu. Kami siap mendukung tanpa syarat. Di tengah jalan banyak kali syaratnya. Begitu terjadi pemerintahan jadi contohnya barang itu, ditambah lagi syaratnya. Sekarang ya itu aku masih ingat kali itu waktu kemarin itu Bapak Joko Widodo, ya kan? Dia minta itu jatah jaksa agung, menteri beberapa orang plus jaksa agung. Itu kan luar biasa hebatnya. Tapi untung aja jaksa agungnya itu sudah dipecat. Ya, sudah diberhentikan. Karena apa? Karena baru-baru ini kan itu kan ada itu dari Kota Waringin, anggota DPR ya, yang tertangkap katanya tahanan buron ya dari Partai Nasdem kan. Itu dia. Kalau sempat Kejaksaan Agung masih dipegang sama Nasdem, nggak dapat itu. Yakin aku. Aduh, tapi itulah dia ya. Ini kan partai kan memang betul ya kan, tidak punya warna khusus. Warna bendera memang biru, tapi kalau udah nyampe pohon bisa berubah jadi hijau itu. Begitu nyampe tanah udah berubah lagi jadi coklat. Nampak yang kuning-kuning jadi kuning dia.
Apakah itu bunglon? Tapi memang kadang-kadang di dalam berpolitik ini ya kita tidak bisa memaksakan sebuah partai politik itu punya prinsip, tidak bisa memaksakan sebuah partai politik itu bisa idealis ya kan, karena apa ya, ujung-ujungnya yang mereka kejarkan kemenangan gitu. Jarang-jarang lah ada seperti PKS dan PDIP. Jujur saja, gimana pun juga aku itu masih lebih tertarik melihat PDIP daripada Nasdem. PDIP daripada Demokrat, PDIP daripada Gerindra, PDIP daripada partai yang lain. Karena apa? Ya, kadernya kuat gitu loh. Ya, sama seperti PKS. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, ya, kalau udah berbicara ideologi dan idealisme, PDIP tidak bisa diganggu gugat. Itu dia. Aku kalau misalnya memang perlu kupuji. Gitu loh. Tapi kalau ada oknum yang bikin rusak partai, gatal kali tanganku. Cemana lah udah aku bilang sama kalian, 10 tahun aku memilih PDIP, calon dari PDIP dan presiden dari PDIP. Masalahnya kan Bapak Jokowi kan udah mundur. Yang mau ikutan mundur lah aku. Sama-sama bergeser kami. Itu dia. Jadi kalau Nasdem ya kemarin itu sudah menentukan sikap. Sebetulnya dia ini kan udah tarik ulur ini, kemana aku ya, ke tengah-tengah atau ke sebelah kiri. Ujung-ujungnya ke sebelah kanan. Ya, dengan slogan mendukung tanpa syarat. Karena apa? Nggak bisa lagi dia kasih syarat. Karena apa? Satu-satunya syarat milik PKS. Kami akan dukung Anies kalau wakilnya Sohibul Iman. Ya udah gak bisa ngasih syarat lagi dong Nasdem kan, untuk sementara waktu ya kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini posisi Anies kuat ya. Kita bergeser lagi ke sebelah pinggir. Kita pinggir sama pinggir lah dulu. Kalau tengah-tengah itu karena memang orangnya banyak di situ, rata-rata kuat ya, nggak terlalu pusing lah mikirkan siapa calon, banyak. Ya, udah ku bilang calon di situ yang dipersiapkan 5, calon wakil yang dipersiapkan itu 10. Beda halnya dengan PDIP, masih bingung. Ya masih bingung dia. Karena apa? Sampai sekarang partai politik belum ada yang merapat. Itu dia. Nah, untuk Ahok ya, kita berbicara Ahoknya lah dulu ya. Kalau untuk Ahok secara elektabilitas ya memang bisa dikatakan menang dia. Kalau bisa dikatakan itu Anies di angka 29, Ahok itu ada di angka 24 atau 25 ya. Beda tipis lah kalau Ahok dengan Anies. Tapi ada juga beberapa survei ya, Anies ada di angka 25, Ahok itu ada di angka 19 ya. Beda-beda 6%. Kalau aku bilang sih itu termasuk tipis ya. Jadi PDIP di sini harus kerja keras menentukan calon wakil ya, itu yang pertama. Dan juga yang pertama itu kerja keras melobi. Ya, melobi siapa? Melobi partai yang akan menemani mereka menuju kontestasi ini. Ya, satu-satunya partai yang memungkinkan seperti ku bilang kemarin itu hanya PKB. Karena apa? Ya, kalau mengharapkan dari tengah-tengah udah nggak bisa bergeser yang tengah-tengah itu. Nggak bisa bergeser, jujur aja lah. Ya kan udah enak kali orang itu di tengah-tengah. Karena jujur aja, berada di tengah-tengah itu bawa hoki. Karena apa? Yang biasanya masuk ke jurang itu yang sebelah-sebelah pinggir. Itu dia. Jadi dia itu hanya bisa berharap ke partai PKB. Ya tahu sendirilah, partai PKB itu kan partai yang ketua umumnya selalu bercita-cita jadi wakil. Iya, wakil presiden kan begitu kan. Juga untuk gubernur juga seperti itu ya. Mereka itu sudah punya satu nama ya, Ida Fauzia. Ya kalau bisa dikatakan begini, ini hitung-hitungan politiknya. Kalau Anies Baswedan dan Ahok maju di DKI Jakarta ya, ini akan kembali, ya mudah-mudahan tidak, ini akan kembali perang isu. Mereka akan berbicara tentang agama lagi, mereka akan berbicara tentang suku lagi, mereka akan bicara tentang kebangsaan lagi, kan seperti itu.
ya. Dan juga untuk dari kubu Anies sendiri, mereka akan lebih senang, mereka akan lebih gampang lagi untuk memborbardir Ahok. Kenapa? Ya, yang pertama, Ahok sudah pernah tersandung kasus penistaan agama. Yang kedua, Ahok sudah pernah dipenjara. Ya, mereka akan permainkan isu itu, gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan kan ini kan sama-sama dikatakan ini sama-sama mantan, ya, sama-sama mantan Gubernur DKI Jakarta. Itu dari kubunya Anies, ya. Dan juga kebanyakan, ingat, ini bukan berbicara kepada ajaran, ya, tapi lebih kepada umatnya gitu, kepada pemilih berbasis agama, ya, pemilih berbasis agama, tapi bisa dikatakan ya sayap kanan lah gitulah, ya. Aku katakan sayap kanan, ya. Jadi banyak di situ ngumpul gitu ya, orang PKS, ya, partai-partai yang lain seperti Partai Umat, Partai Negoro gitu loh, ya. Dan juga pokoknya kalau dibilang garis keras enggak lah, bukan garis keras, tapi aku bilang sayap kanan gitulah, ya. Dan kalau berbicara tentang Islam sayap kanan, ada juga Islam moderat, ya. Ya seperti contohnya PKB, ya, dengan kader-kadernya yang kebanyakan, notabene kebanyakan orang-orang NU. Nah, Ahok ini harus mulai berpikir panjang ini. Kalau di sana ya Islam sayap kanan, berarti di sini harus ada kontranya gitu loh. Ya, di sini harus ada lawannya, di sini harus ada saingannya. Siapa itu? Sudah pasti mereka itu harus pikirkan bagaimana caranya memilih tokoh Islam dari moderat. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang pemilihan, ya, apalagi di DKI Jakarta kemarin itu kita sudah lihat dengan demonya yang berjilid-jilid, ya, itu artinya apa? Isu agama masih penting untuk dibahas untuk pemilihan, kan begitu, ya. Jangan sampai Ahok dengan PDIP itu salah strategi gitu loh. Kalau di sebelah sana Anies dengan Soebul Iman sudah bisa dikatakan, ya, tokoh Islam dengan tokoh Islam kuat, ya, bisa dikatakan, ya, kita kan sudah tahu sendiri kalau PKS itu penyumbang suara terbanyak di DKI Jakarta, walaupun sama-sama tidak dapat golden ticket, tapi dia nomor satu. Nah, di sini Ahok harus bisa menggait, ya, dari Islam moderat. Ya, siapa itu? Tak lain dan tak bukan, itu satu-satunya adalah PKB, ya, dengan calon yang diusung itu ya Ida Fauzia. Kalau aku katakan sih sebetulnya sejauh ini Ida Fauzia bisa dikatakan masih menjual lah, ya, masih menjual. Jadi kalau untuk PDIP sendiri, kalau kau katakan ya cobalah bangun komunikasi gitu, karena toh kan nggak bisa berjalan sendiri kan, gimana pun juga mereka butuh koalisi. Udahlah, jangan terlalu pikirkan gengsi. Ya, yang penting kalian itu ada tiket, ya, yang penting itu dia. Jadi kalau aku bilang arahnya ke situ, perhatikan aja lah. Ya, karena apa? PDIP itu nasionalis, partai nasionalis. Jadi harus ada kombinasi. Sama kayak Joko Widodo, ya, baru-baru ini dia hadir muncul, ya, bersama dengan, ya, kemarin itu kan ada kemarahan, ada gunjang-ganjing, ada gejolak dari dari tokoh dan massa dari Islam garis kanan, ya, sayap kanan. Ya, ternyata ya dia gandeng siapa? Di luar dugaan dia gandeng Maruf Amin. Supaya apa? Supaya semuanya reda. Kan gitu kan? Iya. Jadi harus seperti itu gitu loh. Triknya harus seperti itu. Satu nasionalis, satu agamis. Jadi bisa dapat suara dari kaum nasionalis, satu lagi bisa dari kaum agamis. Kan begitu. Jadi apalagi Ahok, ya. Ahok ini kan sebetulnya bisa dikatakan tersandung kemarin kasus nista agama. Terlepas dari kinerja dia, ya, selama ini bagus dia untuk DKI Jakarta. Tapi gimana pun juga dia sudah pernah tersandung kasus dan dia harus confirm, dia harus klarifikasi bahwasanya aku tidak seperti yang dulu lagi. Iya, aku nggak seperti yang dulu lagi gitu. Jadi memang dia harus cari pasangan yang betul-betul menunjukkan, nah, aku nih bersahabat loh dengan aliran Islam sendiri. Aku tidak akan pernah menistakan agama kalian lagi. Gitu loh.
Jadi kalau kulihat arahnya ke situ ya, dan satu-satunya yang mungkin itu pasti PKB lah. Kalau dia ambil nasionalis katanya itu agak bermasalah itu, karena apa? Mereka akan mainkan. Tapi kalau misalnya dia ambil tokoh Islam yang kuat contohnya, nggak akan ada lagi isu itu gitu loh. Karena apa? Nggak mungkin dong. Wakil gua juga kan berasal dari kalian kan begitu. Itu dia ya. Tapi dikonfirmasi, kalau bisa dikonfirmasi, Ahok itu tidak akan bergeser lagi kemana-mana. Ya, untuk di Jakarta, PDIP tetap akan mengusung Ahok. Tidak akan ada pergantian pemain. Yang dibilanglah Andika Perkasa, dibilanglah Sri Mulyani, yang dibilanglah Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning, enggak, yang itu enggak. Jadi itu yang nama-nama yang kusebutkan tadi, apalagi yang ketiga itu nggak mungkin lagi itu. Nggak mungkin lagi. Jadi ini sudah final pertarungan ini antara Ahok dan Anies. Cuman masalahnya Ahok dengan PDIP masih belum dapat koalisi. Ya tergantung nantilah. Mau gimana deal-dealan bagi-bagi berapa gitu sama PKB. Udahlah kan udah modelnya kan begitu. Semenjak di tangan Amin kan udah nggak idealis lagi tuh. Iya kan? Udah mikirkan hitung-hitungan, udahlah, langsung aja kasih kalkulator itu, kau hitunglah sendiri, masuk kau ke sini, gitu akan aja lah. Nah sekarang kita ke tengah-tengah ya. Banyak yang bilang katanya ke tengah-tengah ini sekarang bingung nih. Sebentar Kaisang, bentar lagi siapa namanya itu Yusuf Hamka. Yang mana sih yang betul kan begitu ya. Jadi hati-hati kadang-kadang kita ya sebuah partai itu atau sebuah koalisi itu mengumumkan sebuah nama ya, kalau belum ada pernyataan resmi, ingat ini, belum ada pernyataan resmi dan surat tugas ya, bisa dikatakan semuanya itu masih bisa berganti. Kaisang sebetulnya kan yang kepingin dia itu di Jakarta itu kan koalisi, bukan Kaisangnya gitu loh ya, bukan Kaisangnya. Begitu juga Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil pun juga berada di Jakarta itu koalisi, kepinginnya koalisi, bukannya kepinginnya Ridwan Kamil. Karena apa? Ridwan Kamil sendiri kepingin dia di Jawa Barat, karena sampai sekarang survei menyatakan bahwasanya survei untuk Jawa Barat itu 60% dikuasai oleh Ridwan Kamil ya. Itu dia. Jadi ya secara pribadi, secara personal ya, dia pasti akan berpilih bertarung di tempat yang pertarungannya tidak terlalu berdarah-darah lah. Cukup mengeluarkan keringat itu aja. Nggak usah yang terlalu berdarah-darah kali lah kan begitu. Kaisang pun begitu juga ya. Kalau bisa dikatakan di Jakarta ya, survei terakhir itu kalau nggak salah Anies 27%, Ahok ada di angka 19-20%. Nah Ridwan Kamil itu ada di angka 6%. Jauh memang, jauh ya. Yang lebih jauh lagi Kaisang sih 1%. 1%, betul ya, di survei manapun juga 1% gitu loh. Jadi makanya gue bilang seorang politisi ya yang berpikir oportunis, bukan berpikir oportunis nih, tapi kemungkinan menangnya di mana ya, dia itu akan mencari tempat yang elektabilitasnya tinggi. Nah Kaisang kan begitu juga, dia elektabilitas dia kan tinggi itu di Jawa Tengah sekitar 26% ya. Nah jadi kalau bisa dikatakan ini masih abu-abu, masih samar-samar ini di Koalisi Indonesia Maju ya, antara Ridwan Kamil, Kaisang atau Yusuf Hamka kan begitu. Tapi hati-hati ini. Ketika pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju memajukan atau memindahkan yang namanya Ridwan Kamil ke Jawa Barat ya, tersisa tinggal 2 nama, Yusuf Hamka dan Kaisang. Nah tiba-tiba juga dengan hitung-hitungan politik ya, Kaisang harus berpindah ke Jawa Tengah. Tinggal lagi nama satu lagi, Yusuf Hamka. Kalau aku katakan sih terlalu nekat untuk Kim memajukan Yusuf Hamka ya, tanpa ada tanpa ada tokoh yang bisa mendampingi gitu. Karena kan memang kan dia kan dapat surat tugasnya untuk sementara ini kan masih jadi wakil kan begitu, bukan gubernur, masih jadi wakil gitu. Nah kira-kira siapa tokoh yang paling mumpuni, yang paling punya kemungkinan dan bisa dikatakan kuda hitam yang akan dikeluarkan Kim? Siapa? Saya akan beritahu Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
Nunggu ya. Jadi beberapa pengamat politik menyatakan bahwasanya kuda hitam yang akan mereka keluarkan itu adalah AHY. Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Kok bisa dia kuda hitam, kan putih kulitnya itu. Gak usah polos sekali lah kalian ah. Ya, jadi biasanya kalau sudah berbicara kuda hitam, itu adalah langkah terakhir untuk mematikan raja di pihak lawan. Gitu dia, ya. Kenapa AHY? Ya, kalau ku bilang sih, kalau dianalisa memang betul juga. Aku juga sempat kepikiran gitu. Sebelum keluar statement dari beberapa pengamat politik, kenapa nggak AHY gitu loh? Dia yang pertama, dia itu ketua umum partai, bisa dikatakan lah lebih berpengalaman dia daripada Kaesang, ya kan? Kaesang kan masih sumur jagung, tapi kalau dia kan sudah punya pengalaman, ya. Yang kedua, dia itu bukan petugas partai. Iya betul. Yang kedua bukan petugas partai, ya kan? Baru yang ketiga, dia ini sangat mewakili golongan milenial gitu loh. Karena bisa dipastikan di seluruh Indonesia ini, apalagi Jakarta, pemilih kaum milenial itu tahu kalian berapa persen? 60%. Jadi bisa dikatakan kalau sempat 60% ini bisa bisa disiasati untuk tertarik dengan AHY. Ini betul sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dia itu sudah cukup umur. Kalau Kaesang kan itu aja senjata orang yang pembenci-pembencinya itu. Kaesang belum cukup umur, terlalu dipaksakan karbitan. Kalau AHY, isu-isu seperti itu tidak akan ada lagi, ya. Baru yang kedua, ya, yang berikutnya, ya, yang pertama dia ketua umum, yang kedua dia itu mewakili dari kaum milenial. Yang ketiga, ya, pada saat ini, ya, dia ini adalah sosok yang bisa dikatakan, ya, sudah dipersiapkan dari waktu yang lama, ya. Masih ingat 2017, ya, waktu itu dia itu mencalonkan diri jadi gubernur, ya. 2017 sampai sekarang 2024, kalau aku katakan sih itu adalah perjalanan yang sangat panjang gitu loh, ya. Sudah 7 tahun dia, aku rasa itu sudah cukup matang gitu, ya. Dari segi kematangan intelektual dan juga berpolitik, aku rasa dia sudah cocok, ya. Baru berikutnya yang keempat, dia ini tidak punya benturan dengan siapapun. Apalagi masalah ayat-ayat suci, dia ini nggak pernah benturan, nggak pernah. Dia tidak berbenturan dengan hal-hal seperti itu. Ya, dia ini akrab di nasionalis, akrab juga dia di kaum agamis, ya. Ya, bisa dikatakan dia berada di tengah-tengah. Kalau Anies kan dia kan cenderung ke kanan. Kalau Ahok dia cenderung ke kiri. Nah, AHY bisa dikatakan dia ini akan menarik simpati baik dari kiri dan juga dari kanan. Gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan nilai jualnya juga cukup tinggi karena dia sekarang kan seorang menteri. Nah, sekarang kan masalahnya, ya, kalau untuk masalah kursi menteri gampang lah itu. Ya, Kim itu kan tinggal kompromi saja, contohnya dia ditarik dari dari kursi menteri, ya, dipersiapkan bertarung, kalaupun kalah contohnya nanti kan ya Pak Prabowo kan sudah bisa mempersiapkan satu kursi yang strategis gitu loh. Iya kan? Apalagi dia ini sekarang sedang bekerja bersama dengan tokoh muda dari PSI. Siapa itu? Raja Juli Antoni, ya. Raja Juli Antoni. Kalau aku bilang PSI suaranya cukup besar loh di Jakarta, ya. PSI suaranya cukup besar. Jadi kalau aku katakan sih, saat ini kuda hitam, ya, dibandingkan Masinton Pasaribu dan Hasto, ya, aku rasa kemungkinan besarnya itu kalau AHY itu bisa maju lah, ya. Dan ini bakalan seru ini. Kenapa aku katakan seru, ya? Karena ini akan mengulangi pertandingan 2017. Masih ingat kalian ada 3 calon, Ahok, Anies, dan AHY. Iya kan? Ya, untuk saat ini masih yang muncul nama itu yang menjadi bahan perbincangan itu masih AHY gitu, ya. Masih Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Jadi kalau aku bilang sih, ya, marilah kita lihat, ya, kita simak bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke? Oke lah kalau kayak gitu. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.
Oh kita pembahasan opungnya terkait Pilgub di DKI Jakarta ya. Wah makin nambah ya keseruannya. Soalnya nambah satu lagi orang yang menurut saya bagus ya kan untuk dicalonkan, Pak AHY ya kan. Jadi bakal seru nih. Belum tahu kita yang resminya mana yang maju, tapi dari nama-nama tadi semua bagus-bagus ya kan. Oke itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.